ada pahala yang gak butuh tenaga. Dan pahala yang gak butuh tenaga itu adalah pahala dengan ibadah perasaan. Sebagaimana istilahnya kan artinya baper bawa perasaan, artinya pakai rasa gitu ya. Dan memang kalau kita baca di Al-Quran itu teman-teman, perasaan kita juga bisa jadi ibadah, bisa juga jadi dosa. Artinya Islam itu mengajarkan kita untuk melibatkan perasaan untuk beramal soleh, bukan cuma fisik. Jadi artinya kita suka sesuatu, kita benci sesuatu, itu sesuatu amal soleh. Kalau suka dan bencinya di tempat yang memang benar. Kayak misalnya kita suka atau berkasih sayang kepada pasangan, kepada keluarga, itu amal soleh. Kalau dengan pasangan flat, plain, gak ada rasa apa-apa, berarti kita tidak beramal soleh dengan perasaan. Nikah biasa-biasa aja, gak ada rasa gitu. Sekedar punya status doang. Itu gak ada pahala hati tuh. Cuman paling pahala ya ngasih nafkah, pahala besar pastinya. Terus juga ngebantu kalau misalnya butuh bantuan. Tapi di hatinya tuh gak dapat pahala. Padahal ada pahala yang gak butuh tenaga. Dan pahala yang gak butuh tenaga itu adalah pahala dengan ibadah perasaan. Menyukai dan membenci sesuatu itu berpahala. Kayak kata Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul lebih disukai, lebih dicintai daripada apapun juga. Kan berarti perasaan nih. Ternyata perasaan kita juga bisa beribadah. Jadi baper ke Allahnya, baper ke Rasulnya, bukan sekedar status Nabi Muhammad adalah Nabi. Bukan, kita ada rasa ke Rasulullah. Rasa rindu ke Rasulullah itu berpahala. Rasa cinta ke Rasulullah itu berpahala. Rasa takjub, kagum, respek, kasihan kepada Rasulullah itu semuanya berpahala. Terus yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dia mencintai seseorang karena Allah. Berarti kan perasaan juga tuh. Mencintai ulama. Jadi kalau kita sama ulama itu dengki, sama ulama itu kayak iri, sama ulama itu kayak males banget. Jadi kesannya seolah-olah ulama itu apa gitu ya. Nggak ngeidolain ulama seperti kita ngeidolain mungkin seleb siapa misalnya. Ini berarti kita nggak beribadah dengan perasaan kita. Allah ngasih perasaan itu nggak sia-sia, bukan sekedar untuk ngerasa buat diri kita doang. Allah kasih mata bisa jadi pahala. Allah kasih telinga bisa jadi pahala. Allah kasih lisan bisa jadi pahala. Allah kasih tangan bisa jadi pahala. Termasuk Allah kasih hati dan perasaan bisa jadi pahala dan ibadah. Gimana beribadah dengan perasaan dan hati? Yaitu mencintai ulama salah satunya. Bukan sekedar tahu ulama, bukan sekedar dengerin ulama, tapi sampai ke tingkat cinta ke ulama. Bukan cuma pahala tuh, cinta itulah yang akan jadi alasan nanti di akhirat ulama itu akan nolongin kita. Kan saya sering nyebutin kisahnya. Ulama itu salah satu yang akan dapat izin dari Allah nolongin. Kalau bahasa agamanya syafaat. Bisa nolongin orang-orang yang saling mencintai karena Allah nanti di akhirat. Makanya kemarin pas saya silaturahim dengan guru-guru saya di Aceh. Jadi misi saya pulang kemarin ke Aceh itu kalau bahasa Acehnya sawu gampung. Artinya silaturahim dengan keluarga, dengan guru-guru. Saya datang, yang pertama saya lakukan apa? Saya cium tangan guru-guru saya, terus saya bilang beri saya nasihat. Udah gitu yang ketiga apa? Jangan lupa saya nanti ya di akhirat kalau guru-guru masuk surga duluan. Saya request dari sekarang, saya tag tuh. Janji? Ya janji. Pastinya awalnya gak akan gitu kan. Enggak lah Ustaz Hana segala macam basa-basi yang mungkin bukan basa-basi, mungkin mereka ngehargai. Tapi menurut saya tetap aja mereka lebih soleh dari saya. Setidaknya mereka lebih duluan beramal soleh dari saya. Kalau misalnya kita kepedean bilang kita lebih soleh dari mereka, walaupun itu gak boleh ya.
setidaknya yang pasti mereka duluan beramal soleh daripada kita.